Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadati wal qadar. Salatan tabdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Haqiqatul Ubudiyah, halaman 17. Yang sebujur-bujur hamba Allah. Haqiqatul Ubudiyah, yang sebujur-bujur pahambaan terhadap Allah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai yang mengaku hamba Allah, tuliba, engkau sebenarnya sudah dituntut oleh Allah, min antakuna lahu abdan, bahwa engkau menjadi seorang hamba hanya bagi Allah. Jadi kita tuh disuruh jadi hambanya Allah, hanya menjadi hamba Allah. Fa'abaita, ternyata engkau enggan. Sambatannya hamba, tapi sebenarnya berpaling dari kehambaan. Fa'abaita antakuna, engkau enggan menjadi sebujur-bujur hamba, illa didda, melainkan kelalawanan dari hamba. Ada kalanya kita model kayak menentang Tuhan, walaupun dalam bentuk ibadah, berdoa misalnya, bakaras-karas lawan doa, mengaras-ngarasi, istiqomah benar dengan doa. Tapi model kayak di hati itu kada kawa kada aja kita. Tuhan ini wajib biar mengabulkan, kada kawa kada. Nah itu kan model kayak berdoa, padahal sebenarnya kita tadi kada bujur-bujur hamba. Yang sebujur hamba tuh inggih pun, nah tuh hamba. Amun kita mengaras lawan pilihan kita bawa di dalam doa, itu hakikatnya mendemo Allah Ta'ala, memprotes narannya. Pinanya kayak hamba, padahal jadi guru bari hambatar di sini. Nah arti hambatar tuh apa kata? Hambatar. Jadi lalawanan dari hamba mengarasi lawan Tuhan. Berarti kita berisi pilihan, para kita pilihan kita yang paling bagus. Berarti kita ini harap daripada ilmunya Allah. Maka Allah yang lebih mengetahui. Nah, maka urusan dunia kita taslim aja lawan Tuhan, sudah taslim. Arti taslim itu minta pilihan Allah. Tapi tetap kita menjalani syariat sesuai kemampuan. Syariat itu sesuai kemampuan, jangan juga berlebihan. Syariat berlebihan, pakai masker 3 lapis itu berlebihan sebenarnya. Selapis gen. Bila sudah igat basuh, maka itu jangan 3 lapis masker. Berlebihan sebenarnya syariat maka itu. Disuruh haji kita bersyariat, cuma bila syariat berlebihan itu merapuhkan keimanan kita lawan Allah. Nah, etiket dijaga, tapi syariat tetap dilaksanakan. Tapi jangan sampai gara-gara bersyariat iman melacung. Jangan sampai. Seandainya corona selama 4 bulan ini kadada, seandainya corona 4 bulan kadada, yang meninggal tetap saya itu orangnya. Ini etiket kita. Coba lihat yang peraturan pengumuman yang di TV One misalnya berapa ribu yang meninggal. Seandainya corona kadada ya saya itu meninggal tetap. Karena bila habis umur pasti meninggal, apapun sebabnya. Ini etiket. Jadi hati-hati, yang kita takutani Allah. Tapi corona itu bagian dari madharnya Allah. Jangan juga kita wani-wani. Syariat juga kita, tapi jangan sampai model kayak menganggap yang mati ini tuh corona. Ada boleh, nampak itu. Nah, jadi adakah sebab, kadadakah sebab bila Allah menghendaki jadi. Bila habis umur mati, adakah sebabnya, kadadakah sebab itu berdudi. Sebab datangnya berdudi.
Allah maulahkan sabab tu tadudi tadahulu ketentuan takdirnya sabab badudi. Tadahulu bahwa di tahun 2020 bulan apabila mulai bulan semalam mulai Mei Juni Juli meninggal manusia seini jumlahnya meninggal. Adakah sebab adakah sebab tatap saya itu meninggalnya. Nah, ini etikat kita jadi hati-hati. Tapi jangan kada basyariat. Tiap imbah subuh, imbah sembahyang subuh sampai takkan baca salamun qaulam mir rabbir rahim 28 kali. Maka kita dipelihara oleh Allah dari penyakit yang mewabah di saat itu. 28 kali. Satu mat membaca lawas bakantut. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini kantut yang 11 kali juga Bang lah. Yang talawas sedikit tuh nah. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir 28 kali. Nah, ini naranya syariat. Tujuan kita bersyariat supaya dapat ganjaran pahala dari Allah, bukan memanjangkan umur. Nah, apabila sudah sampai ajal, kada kau dimajuakan, kada kau diundurakan. Nah, ninto. Sebab ujar ulama bahari, kullu amrin bil qada wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Tiap perkara apapun sudah ada ketentuan dari Allah, dan setiap yang sudah ditentukan tidak ada tempat bagi kita untuk berlari. Jadi penyakit kada mengurangi umur kita, sihat kada menambah umur kita. Ini etikat. Mun kaitu aku bebarang haji aja. Bebarang haji aja makan kada usah yang pina ampat sihat anam sempurna kada usah gin aja. Menjaga penyakit kada usah jodoh. Itu bungol naranya. Kada kaya itu berarti menyalahi perintah Allah. Allah menyuruh kita bersyariat gawi. Cuma tujuan bersyariat tujuannya semata-mata menggawi suruhan Allah. Allah yang menyuruh. Kita nih misalnya ulun nak pakai masker ditakuni oleh orang betakun, yang betakunnya anggaplah malaikat supaya pertanyaannya tuh jurdil. Jar malaikat nyawa nih bila bermasker takutan mati kah? Kada aja kita. Nyawa bila bermasker yakinlah dulu. Jar malaikat nih pulang, yakinlah selamat. Kada juga, karena selamat andaknya di rumah kita narnya selamat. Nah, nyawa ni kena bila bermasker yakinlah umur bertambah panjang. Ada juga umur sudah bertulis rezeki habis juga umurnya. Nyawa tebang bila bermasker yakinlah sihat. Nah, ada tentu yang menjadikan sihat tuh Allah lain masker. Bahkan apa bermasker pinap kada sapal sang lapasan apa bermasker menggawi suruhan Allah. Apabila Allah menyuruh aja. Nah, pemerintah tuh bila menyuruh berarti iya tuh. Bila peraturan ada berarti iya tuh suruhan Allah juga. Kaina sebab wa atiullaha war rasul wa ulil amri minkum. Jar Allah, jar Nabi, ujar para ulama, turuti Allah, turuti Rasul, turuti orang-orang yang memegang urusan kita. Nah, maka bila kita bermasker semata-mata karena menjunjung perintah, dapat pahala. Tapi kalau kita bermasker karena ketakutan kalau kena corona menyerang, nah ini naranya berbahaya bagi keimanan kita. Kada boleh nangka itu. Model kaya menganggap corona itu tarabang. Model kaya hendak menerkam kaya harimau tu takutan udah bermasker. Oh jangan, data taharraka dzarratun illa bi'idnih. Ada bergerak sebegi dabu melainkan Allah yang mengizinkannya bergerak. Nah, maka kita disuruh bawirid. Rotipul atos baca besokan kemarian. Kada kawa kepanjangan aja, ambil yang a'udzu bikalimatillahi 3 kali, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, baca pagi sore. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah 10 kali. Nah, jadi 3 macam tu aja. A'udzu bismillahirrahmanirrahim, hanya bismillah la haula wala quwata. Bismillahirrahmanirrahim 10 kali ninto. Taruh satuntungnya harnya tuh. Satuntungnya.
Nah, setelah kita baca, ada pulang bertakun malaikat, kenapa nyawa membaca? Mengharap ganjaran pahala dari Allah. Ini yang disebut menghambakan diri kepada Allah. Nah, menghambakan diri kepada Allah. Maka iqbaluka 'ala Allah, jika nyawa berhadap lawan Allah beribadah, bisa berupa sembahyang, bisa berupa berwirid. Nah, itu sebenarnya ifraduka lahu, engkau mengisahkan sidin. Kita tuh sembahyang sebenarnya kita mengisahkan Allah atau memuji Allah. Hanya Allah yang satu-satunya patut dipuji. Itu maksud ifraduka lahu. Tetapi caranya bil ibadah, dengan beribadah. Nah, ada yang sembahyang, hakikatnya memuji Allah, mengisahkan Allah. Ada yang puasa, hakikatnya memuji Allah, mengisahkan Allah. Ada yang berwudu, seluruh kebaikan ibadah narnya, hakikatnya mengisahkan Allah dan memuji Allah. Apa maksud mengisahkan? Menyadari ternyata selama ini mulai kita keluar dari parut sampai wayah ini, nah seluruh kebaikan itu ternyata datang dari Allah. Nah, aku kawa bergerak, Allah yang menolongi. Kawa berdiam, Allah menolongi. Kawa sembahyang, Allah menolongi. Maka seluruh yang kulihat, ku dengar, ku rasa ternyata kebaikan dari Allah. Ku saksikan itu, maka ku puji Allah. Itu yang disebut ifraduka bil ibadah. Menghambakan diri kepada Allah, melihat kebaikan orang. Fa kaifa yardha laka an ta'budu ghairahu, maka bagaimana mungkin Allah senang melihat engkau memuji yang lain dari Allah. Ta'budu itu memuji yang lain dari Allah. Asal makna menyembah bang tabudan itu. Kita ini kadang mungkin juga menyembah makhluk ya kalau. Tapi ada perasaan model kayak maharap lawan makhluk, bahkan memuji lawan makhluk, bahkan menjilat lawan makhluk. Nah ini yang Tuhan kadang ketujuh. Pakai pak. Bagaimana mungkin ya Allah senang laka kepadamu, sedangkan anta abuda hal keadaanmu memuji selain Allah. Menganggap kebaikan ini ampun si A, ampun si B. Nah itu naranya Allah kada senang. Walaupun kita tadi beribadah, apalagi kita beribadah menganggap kebaikan itu dari kita. Kawanya kawa kita. Pakai fa yarda, kayak bagaimana mungkin Allah senang. Nah ini urusan hati lah. Jadi kita hati-hati ini kita kada kawa menilai orang, mun kita kawa menilai kita, asal kita ada ilmunya. Mun ilmunya kada ada, kita ini para saja jadi wali bang sudah. Mun ilmu terupung tuh kada ada, cuma lihat diri kita sembahyang, berjubah, bagamis, bersurban, tasbih ganal, kayak begi peler. Nah, lalu merasa kita ini wali Allah Taala yang tertinggi di akhir zaman. Bila kita kada bisa terupung, apa itu terupung? Ilmu yang di jurusan itu. Nah. terupung sakalinya wala pang sakalinya aku, buktinya aku masih melihat kebaikan itu datang dari makhluk, buktinya aku masih mengharap, bahkan memuji, bahkan menjilat si makhluk. Nah lalu kada boleh lah berarti terima kasih jelah, jangan kada boleh lah, bukan kada boleh, ini urusan hati. Muntung tetap berterima kasih. Terima kasih jelah, pian memberi acan. Terima kasih jelah, pian memberi duit. Terima kasih, jangan terima kasih. Cuma terima kasih kita ini orang-orang yang sudah terbuka hijab. Terima kasih itu sinyalnya sampai ke Allah. Terima kasih kita kepada makhluk itu majas sebenarnya. Nah, makhluk yang disebut, Allah yang dikosot. Kada boleh kita mantangan tinggi pelajaran sifat 20. 10 kali tamat sudah belajar sifat 20 tinggi. Bah ada orang berbuat baik, kada dihirani orang berbuat baik itu langsung ya Allah, thank you for love. Thank you for all. Apa artinya harta hujah itu bebarengan nah.
makhluk ada di herninya nih majahar aja Tuhan pian yang ianya harus kada mirani lo nih. Jadi jar Allah taala nyawa bungo. Nah, nyawa hendak jadi pengikut iblis kah? Nah, ada boleh. Sudah Nabi menyampaikan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bila manusia tadi tersinggung lawan kita gara-gara kita ya Allah, hakikatnya Allah yang tersinggung. Jadi jar manusia tadi mon ini ketinggian ilmu, padahal aku yang memberi. Inya kada berterima kasih lawan aku, ketinggian ilmu, muar aku kada kuberi lagi. Nah, hakikatnya Allah yang al-mani yang menampak tuh. Allah yang al-mani, asma Allah al-mani yang menahan rezeki. Nah. Sambungannya pula. Falau ataita, nah seandainya engkau datang kepada kami, Nasidin beranalogi, seandainya nyawa Jasidin datang beilang ke rumah kami, pian datang bilang ke rumah ulun, tatlubul apa, meminta sesuatu ulun, minta apakah misalnya, tatlubul apa minna, mansop tanah, tapi pian kada beramah tamah lawan ulun, tapi mengharap lawan ulun, meminta lawan ulun, bailang ke rumah ulun, mengatuk sampai ke rumah kada beramah tamah lawan ulun. Mudul kaya bapada sugih, bapada harat, tapi jodohnya kan datang muda kaya hendak berhutang misalnya. Datang hendak berhutang, katok tok maharap ulun misalnya, contoh contohkan di sini nah. Nah, sekalinya babat tamuan, aku pun tahu sugih banget ini benar jamnya pada harat teh. Nah, maka amun nang kaya itu Jasidin fa kaifa tarda idza aqbalta ala man siwana. Asa mustahil pang nyawa nang kaya itu, kada mungkin nyawa senang nang kaya itu, sebab mun nyawa kaya itu ampun rumah sarik. Kisahnya mahadab sakalinya para gaharat. Maka sama artinya engkau tadi bahadab lawan aku ujar Allah taala nih, tapi mambal tadi waqafat ad-dunya, waqafat fi'il madhi yang keempat, waqafat fi'il madhi yang keempat. Nah ya pula apa aja waqafatid dunya. Nah alhamdulillah, dunia itu mencungkung, waqafat. Nah ati mencungkung, kayak betul tulisannya mencungkung ya. Waqafat ad-dunya, dunia itu mencungkung fi tariqil akhirah, di jalan yang menuju ke akhirat. Kita nih hendak semata-mata niat beribadah hanya untuk mendapatkan pahala di akhirat, tapi di perjalanan tuh dunia mencongkong, mahadang di kita dengan segala hiasannya. Nang kayak kita tuh misalnya membaca Yasin, Waqiah misalnya, semata-mata karena disuruh oleh Allah, mengharap pahala oleh Allah, itu niat yang bujur. Atau semata-mata mengharap pahala dari Allah di akhirat, itu niat yang bujur. Tapi paharatan membaca ada kena terlintas di hati, hendak dapat fadilatnya yang di dunia juga, yaitu sugih. Nah itu yang disebut ada kalanya dunia itu mencungkung di jalan akhirat. Bisa nangka itu. Fasuribta al-wusula ilaiha, maka terhalanglah engkau untuk sampai kepada mendapatkan pahala di akhirat. Lalu kada dapat lagi pahala kita di akhirat. Jadi bila kita beramal untuk kepentingan dunia kita yang wayah ini, tapi yang digawe urusan akhirat, kada dapat pahala di akhirat. Baca Yasin hari-hari, tapi supaya sugih, kada ada pahalanya. Sugih belum tentu juga, kan adalah rugi. Semata-mata hendak sugih,
Harusnya sugih kada sugih itu urusan Tuhan, taslim sudah kita. Niatnya nak membaca Yasin, baca surah Waqiah, mengharapkan pahala dari Allah karena di akhirat. Nah, itu. Tapi kadang-kala tak simpang niat kita ninto. Fasuribta al-wusula ilaiha, maka terhalanglah engkau sampai untuk mendapatkan pahala di akhirat. Satu kasusnya dulu nih. Kasus pertama, ada juga tertinggi pada itu nah. Wa waqafat al-akhiratu. Wa waqafatil akhiratu, mencongkong juga sekalinya akhirat fi tariqil haq, di jalan menuju Allah. Nah, ini orang yang murid, tadi kan abid narannya. Jadi ada abid, ada murid. Kalau abid nih mengharap pahala lawan Allah karena di akhirat. Ya Allah, ulun beribadah ini, beribadah itu, bangun tengah malam bacain baca itu, pahalanya aja Tuhan yang ulun harap di akhirat mudahan ada. Masalah di dunia urusan pian aja. Ulun kada menggaduhi. Nah, ini abid narannya. Ada juga murid ini, ya Allah, urusan dunia ulun kada menggaduhi. Tasarapian, urusan akhirat pun tasarapian juga yang ulun tuju dalam ibadah ini pian. Nah, murid narannya. Itu yang disebut fi tariqil haq, di jalan yang menuju akan Allah. Nah, maka di jalan orang-orang yang menuju kepada Allah itu sekalinya mencongkong juga akhirat di situ. Mahuwasi ya kita. Tapi ini kada salah apa akhirat inilah. Cuma bagi orang yang hendak menuju Allah itu salah. Mun orang hendak menuju surga kada salah. Ya kalau kan ada kelas-kelasnya bang ini nah. Mencongkong si akhirat tadi, surga, lapas kisah kubur, fitarikil haq, di jalan menuju Allah. Maka mun kita masih ada nang kaya itu bayang-bayang di hati hendak supaya selamat dari neraka, masuk surga kada berhisab, berdahulu pada Nabi. Misalnya, ya kalau batu pulang kedudukannya tertinggi pada Nabi, maka hasilnya mun kaya itu famunita al-wusula ilaihi, maka engkau tercegah sampai kepada Allah. Nah, jadi ada kelas-kelasnya. Mun bujur-bujur mengharap pahala dari Allah, jangan maunting dunia dalam ibadah. Mun hendak bujur-bujur sampai kepada Allah, jangankan dunia, akhirat pun kada diunting. Kenapa garang aja maunting akhirat tuh? Asalnya kada tersalah bang lah. Nanya kan kena bisa salah paham pian. Ini ada kelasnya. Kelas orang ahli ibadah maunting selamat di akhirat tuh bujur aja sudah. Tapi ada kena kelas orang yang tertinggi. Kelas bubun profesor. Kita kada kau memahami kecuali kita jadi profesor dulu. Hanya paham. Apa ujar bubun profesor? Kenapa orang mengharap surga beribadah itu salah? Ujar bubuhannya memberi keterangan yang kayak ini. Orang yang mengharap keselamatan di akhirat berarti masih memikirkan kepentingan dirinya yang di akhirat. Maka itu bagian dari hududun nafsi juga. Orang yang masih memikirkan dirinya selamat di akhirat berarti masih melihat tak pandang dirinya ada. Padahal orang mun hendak ma'rifat kepada Allah, mencium bau wujud saja kada ada, apalagi melihat diri ada. Pahamlah. Amun kada paham, kalau bisa dipikirkannya ada apa juga kita yang penting kain aja nah. Ya Allah, ulun beribadah sehari samalaman, jangan sampai kada berpahala. Jaga. Ulun kada hendak mengharap urusan kepentingan di dunia, tasarapian aja dunia, penting ada pahalanya. Nah, itu sakurang-kurangnya. Jangan sampai kita beramal ibadah lucut, ujar orang bahari, ada juga bujurnya juga bang, maluasi luang burit aja ibadah aja. Ada juga bujurnya pian. Ada juga bujurnya, tapi banyak salahnya juga bang. Hari-hari beribadah sekali imbah di akhirat bangkrut, kada ada pahala, bahkan kita bisa masuk neraka. Kenapa? Pahalanya kada ada habis, gara-gara salah niat, salah tujuan. Maka kalau orang tadi sudah beribadah yang diuntingnya dunia, itu biasanya ciri khas hatinya tadi berpenyakit. Ada selamat dari penyakit, maka cagar menghadapan Allah Ta'ala hati berpenyakit ada selamat. Ada kawat juga kayak tadi ya. Nah, ambil yang tentang taringan tadi aja lah, kalau bisa dipikirkan yang kayak tadi. Karena ngalim mikirkan timbul kena nyanyuk, mikirkan baca Yasin, berpanggil bedul Tuhan. Ya Allah, ulun minta pahalanya di akhirat saja.
Di dunia pian balas ka kada bapak. Amun pian kada baucap nang kaya itu badahulu lawan Tuhan. Bapahit badahulu lawan Tuhan nang kaya itu. Ba tanda tangan badahulu kaya itu bila kada kaya itu. Nah, kainak lo kopina mahadangi fadilat yang di dunia ini. Kasihan salah mahadangi sakit. Ya kada. Baca surah Waqiah hari-hari kapan pabila sugihnya aja. Nah, mahadang itu sakit. Jadi hadangan begini Nah, jadi supaya kita jangan mahadangi badahuluna peperangko yang 6.000 ton tanda tangan nah. Isinya tadi ya Allah, ulun minta lon pian pahalanya di akhirat saja. Urusan di dunia pian paham aja. Nah, tanda tangan perangko 6.000 selesai masalah. Gawi kayak itu. Inna min lutfillahi bika, sebahagian dari kelemah lembutan Allah terhadap dirimu, bagian dari keramahan Tuhan lawan kita, ayakhshifalaka, bahwa Allah membukakan untukmu an uyubi nafsika, malihati akan banyaknya aib di dirimu. Nah, kita ini dibukakan kesadaran ternyata kita ini banyak kunat, banyak penyakit di hati, di diri, di kelakuan, banyak penyakit. Sadar ternyata aku salah di sini, salah, aku nih pamalar, aku nih penyarikan, aku nih pahirian, aku nih penyangka kejahatan, aku nih bila beribadah juga sedikit rasa paharatnya, bila beribadah banyak rasa jadi wali, mun sedikit paharatnya, bila banyak jadi wali, parasa hati nih. Lalu sadar bahwa ternyata itu salah. Ini bagian nikmat Allah kepada kita. Dan lebih nikmat lagi ternyata wayasturaha anin nas, kesalahanmu yang banyak yang betuyuk itu, yang sabak nih itu ditutupi Tuhan dari pandangan makhluk. Nah, ini lebih nikmat lagi. Tuhan kada tahu cakanya pahirian di hati kita nih, diungkai Tuhan melihat kawan kita bisa ampis aku bakawan kawan kita. Busuknya hirin itu nah. Cakanya ria di hati kita diungkai Tuhan, dilihat akan Tuhan kawan kita, ampihnya mengawani kita. Bye-bye aja nya. Untung ditutupi Tuhan. Jadi kita sadar bahwa kita banyak salah dan kesalahan kita orang ada tahu, itu nikmat dari Allah. Min lutfillah bika. Idza a'taita dunya, ija u'tita dunya, u'tita lah lil majhul. Apabila engkau diberikan akan dunia, ija u'tita dunya, bila nyawa jasin diberi urusan dunia, duit kah, apakah urusan dunia nih, termasuk bini, termasuk anak. Wa mun'ita syukra, tapi engkau dicegah dari bersyukur pihak dalam urusan dunia tadi. Fahiya mihnatun fi haqiqa, maka itu adalah musibah, bala fi haqiqa, ay fi tariqiqa ilallah, pada jalan engkau menuju Allah atau jalan engkau menuju akhirat. Nah, itu dua tuh. Kalau bagi abid menuju akhirat, kalau bagi murid menuju Allah. Fi haqiqa ay fi tariqiqa tafsirnya. Jadi bila kita tuh diberi Tuhan urusan dunia, yang di dunia nih macam-macam ya Tuhan memberi, yang kenyamanan nih, kada ingat kita bersyukur, kada mensyukuri aja kita, maka itu sama artinya kita tadi dapat musibah. Dan musibah ini musibah di akhirat bagi si abid, musibah tahijab bagi si murid. Nah, maka syukur itu sudah paham kita ya, kalau ada rukunnya. Ada yang 25%, ada 50% syukur. Itu pelajaran sifat 20 nih toh. Nah, jadi syukur tuh alhamdulillah aja. Itu pandudian alhamdulillah nih toh. Mun alhamdulillah aja. Itu yang nomor 4, nomor 1 kada digawi, nomor 2 kada, nomor 3 kada, alhamdulillah aja. Yang keempat muha aja Tuhan. Hati-hati benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalilud dunya yulhi an tariqil akhirah.
Qalilud dunya, banyak kena di akhir zaman diberi Tuhan dunia sedikit ya. Tetapi yang sedikit itu yulhi an tariqil akhirah, memalingkan kita dari jalan menuju akhirat, padahal sedikit ya. Maksudnya an tariqil akhirat, an jazail akhirah, dari pahala kebaikan yang ada di akhirat. Padahal diberi dunia sedikit gara-gara kada mensyukuri. Nah. Bisa sudahlah. Bisa kah sudah? Belum kah? Kana li ba'dihim zawjatun faqalat lahu yawman la aqdiru alayya an taghiba anni wa la an tasghila bi ghairi fanudiya idza kanat hadhihi la khaliqatan wa la mujidatan wa hiya tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alayha fa kaifa la uhibbu anna an tajma'a qalbaka 'alayya. Paham jawab yang sudah? Kuntu marratan inda Syekhi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu fa qultu fi nafsi asya'a fa qala Syekhu in kanatin nafsu laka fasna' biha ma syi'ta walan tastati'a dzalika. Thumma qala an-nafsu kal mar'ah kullama aktsarta khisamaha aktsarat khisamaka. Wallahu a'lam. Bismillah. Isa sudah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.